Rehan pergi dulu ya Umi. Iya, kamu hati-hati di jalan ya. Jangan lupa begitu sampai di sana hubungi Umi ya. Hati-hati ya Rehan, jaga diri kamu. Selamat tinggal Mas Rehan. Semoga kamu sukses melakukan tender ini. Aku cuma bisa mendoakan kamu dari jauh. Mungkin kalau aku jauh sama kamu, kita akan saling melupakan. Ini adalah terakhir kalinya kalian ketemu Rehan. Tapi biar aja. Toh Rehan itu bukan saudara kandung kalian. Rehan itu bukan anak Umi. Bah, Rehan pamit. Ya. Kamu hati-hati ya, jalankan tugas dengan baik. Kamu harus bisa menangin tender itu, ya. Tunjukkan bahwa kamu berprestasi. Rehan akan melakukan yang terbaik. Udah, buruan berangkat, tak terlambat lagi. Sudah cepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Rehan, Pak. Anaknya Abah Asep. Sayangnya Abah nggak bisa datang, jadi sementara ini saya mewakilin Abah Asep untuk ngikutin tender. Nah, ada pesan dari Abah untuk Bapak. Silahkan dibaca dulu katanya. Ada apa, Pak? Ada masalah? Oh enggak, enggak ada apa-apa. Oh, diam aja. Kamu urutin apa? Sebentar lagi Rehan mati. Nggak sabar. Pengen dengar beritanya dari Sugiono. Kamu salah, Asep. Kamu salah kalau kamu tuh berpikir kamu bisa melenyapkan Rehan. Dia tidak akan meninggal secepat itu. Sebenarnya apa sih surat itu? Wah, Rehan ke kamar mandi dulu ya. Nanti biar gue yang beresin ya. Iya. Jadi Asep menyuruh temannya untuk melenyapkan Rehan. Keterlaluan. Kamu udah benar-benar keterlaluan. Jadi kamu memancing aku untuk ngirim Rehan ke Pontianak agar kamu bisa melenyapkan Rehan. Tapi tidak akan membiarkan itu terjadi. Tapi akan mengganti isi surat ini. Pak Sugiono, anak saya Rehan sedang belajar bisnis. Tolong bantu dia memenangkan tender dan beri dia 200 juta, Pak. Agar dia semangat memulai bisnis ini. Bapak bisa potong nanti dari keuntungan perusahaan kita cabang Pontianak. Terima kasih, Pak. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa membohongi aku. Mulai saat ini, aku akan lebih waspada dalam menjaga Rehan. Sugiono gimana sih? Sampai sekarang kok belum ada kabar juga soal kematian si Rehan. Masa ngilangin si Rehan aja pakai susah? Assalamualaikum. Salam. Bah, Ya. Gimana? alhamdulillah, Bah. Tembus. Malahan Rehan dikasih bonus 200 juta sama Pak Sugiono. Kita bagi 2 aja nggak apa-apa kan, Bah ya? Wah, Umi. Udah Rehan, tidak usah dibagi 2. Ambil aja semuanya, itu kan bonus buat kamu. Nah,
Bisa dipakai tak buat renovasi kafe kamu? Tapi Wak, Abah gimana? Emangnya boleh? Ya boleh. Makasih ya, Bah. Umi, masuk yuk. Rehan bawa oleh-oleh. Ayo yuk. Bah, masuk dulu, Bah. Wah. Ya. Kenapa sekarang nggak ngomong si Rehan? Malah ngasih duit 200 juta. Ini ada apa sih? Heran, lihat Rehan masih hidup, masih segar, masih sehat, ya. Asep tidak usah heran kalau Teteh bisa tahu semua ini. Kita besar bersama, kita juga lahir dari satu rahim. Jadi apa yang Asep lakukan, Teteh bisa lakukan lebih dari Asep. Jadi Asep tidak boleh macam-macam sama Rehan. Atau Teteh akan ceritakan ini sama Marwah dan Afifah. Dan itu artinya Asep akan kehilangan Afifah. Han, mau kemana? Kafe ngecek renovasi udah selesai atau belum? Ya udah kamu bantuin apa ya? Tolong bawain mobil ke bengkel dong. Malu mau pakai, karena ada nggak enak, ya? Iya udah. Tahan ke bengkel dulu, baru nggak ke kafe. Ya. Abah terus nanti naik apa? Ya udah, gampang udah. Assalamualaikum. Rem udah dirusak. Nah, sekarang Rehan tidak akan bisa lolos lagi. Halo. Pemakaman umum. Siapin kuburan buat anak saya. Ya, sekarang. Kuburinnya sekarang ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa abang ngomong kayak gitu? Apa yang dilakuin sama Mas Rehan? Aku harus kejar Mas Rehan. Aku yakin dia belum pergi jauh. Rehan! Mas Rehan! Mas Rehan, tunggu Mas Rehan! Mas Rehan! Mas Rehan! Ya Allah, aku harus kejar Mas Rehan sebelum telat. Kenapa kamu panik itu? Aku harus kejar Mas Rehan sebelum celaka. Celaka. Aku pakai tas ini aja. Teteh harus ikut. Teteh mau pastiin kalau Rehan tidak celaka. Ini remnya kenapa? Ini kenapa remnya? Astagfirullahaladzim. Remnya bro. Ini pas kerjaan Abah. Abah sengaja mau nyelakain aku. Mas Rehan! Mas Rehan! Mas Rehan, berhenti Mas Rehan! Belum berhenti! Gak bisa! Remnya belum! Rehan! Berhenti! Mas Rehan, berhenti Mas Rehan! Mas Rehan! Berhenti, suruh berhenti, suruh berhenti! Ya udah loncat, loncat dari mobil, loncat sebelum kecelakaan! Berhenti Pak, Pak, berhenti, berhenti, berhenti! Bentar. Mas Rehan! Ya Allah,
Ini pasti kerjanya Asep. Itu sebabnya si Afifah tadi khawatir dan mengejar Rehan. Ada sakit nggak? Ada sakit nggak? Apalagi ada sakit nggak? Enggak, Afif, aku apa-apa. Sekarang aku tinggal kirim foto ini ke Asep. Pasti ini kerjaannya Abah. Tadi kan Abah nelfon temannya buat nyiapin pemakaman buat Mas Rehan. Sudah mata. Kurang ajar. Elis, Tete pikir bisa ngalahin Asep. Malah bagus Tete ngirim foto ini. Karena bisa Asep manfaatin buat yang lain. Umi. Ada apa, Bah? Tuh lihat. Rehan. Astagfirullahaladzim. Kan? Lihat sendiri kan Umi kan? Umi, selama Rehan sama Afifah masih tinggal satu atap, mereka tuh tidak bisa dipisahkan, Umi. Apa yang mereka lakukan berdoa itu? Mereka berpelukan Allah. Astagfirullah, kenapa mereka masih menentang melakukan yang tidak diizinkan oleh Allah? Umi tahu kan? Padahal Umi udah kasih tausiah sana sini kemana-mana, ya kan? Tapi ngedidik anak sendiri aja, Umi lihat kan? Lihat nggak Umi? Ya kan? Hasil kayak begini. Padahal si Rehan sendiri sudah tahu bahwa di dalam agama kita tidak boleh mencintai ibu tiri, itu nggak boleh. Umi kan udah kasih tahu sama dia. Tapi kenapa masih kayak begini? Coba deh. Sekarang Umi sendiri yang harus minta sama Rehan untuk pergi meninggalkan rumah ini. Ngomong sama Rehan. Rehan belum pulang juga. Terus kemana dia? Waalaikumsalam. Kamu tuh udah benar-benar keterlaluan ya. Makan ini Marwah. Ini apa? Kelakuan kalian tuh sudah benar-benar keterlaluan. Sudah nggak bisa ditolerir lagi. Kalau Umi udah nggak bisa ngomong baik-baik sama kamu, Umi minta kamu angkat kaki dari rumah ini. Umi, Rehan minta maaf Umi. Tapi ini nggak seperti yang Umi lihat. Iya Umi, kejadiannya nggak seperti yang Umi kira Umi. Udah, kalian nggak usah kasih alasan apa lagi. Ini udah menyangkut akidah. Kalian sudah melanggar larangan dari Allah. Udah Rehan, Umi minta sekarang cepet kamu kemasi pakaian kamu sekarang juga. Umi minta Rehan pergi. Umi, aku mohon Umi, jangan salah paham dulu. Umi tunggu Umi. Asep, kamu teh harus cegah si Rehan supaya tidak pergi dari sini. Jangan sampai dia diusir Marwah. Teh, kan bukan Asep yang ngusir, Teh. Umi yang ngusir anaknya sendiri, bukan Asep. Jadi,
Ya, Asep nggak bisa batalin. Nggak bisa. Oke. Kalau Asep ingin Rehan pergi dari sini, Teteh juga akan pergi dari sini. Tapi sebelumnya, Teteh akan ungkapkan semua apa yang sudah terjadi. Biar semua orang pada tahu semuanya. Kalau Rehan itu anak kandung Teteh. Teteh akan pastikan kalau Afifah akan cerai dari kamu dan menikah dengan Rehan. Bukan cuma itu, tapi Teteh juga akan mengambil separuh harta dari kekayaannya Asep.